Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Ilmu Ekonomi Syariah, Ibu Rifatul Indana SIME, beserta seluruh teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Fajar Sodik. Saya akan mencoba menjelaskan, mempresentasikan tentang menghitung elastisitas permintaan dan penawaran. Langsung saja, jadi dalam pembahasan kali ini kita itu akan ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, elastisitas permintaan, yang kedua elastisitas penawaran, yang ketiga elastisitas silang, yang keempat elastisitas pendapatan. Teman-teman dan ibu semuanya, sebenarnya untuk materi elastisitas ini itu ketika kita SMA juga sudah pernah disampaikan dalam mata kuliah ekonomi. Kemudian juga kemarin ketika semester 1 juga udah pernah disampaikan dalam matematika ekonomi tentang elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Baik, di sini kita hanya cukup mengulas, semoga nanti bisa diterima dengan baik. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang elastisitas yang 4 tadi, perlu kita ketahui tentang pengertian elastisitas. Nah, jadi munculnya konsep elastisitas membantu untuk menjelaskan bagaimana efek perubahan harga maupun pendapatan terhadap permintaan suatu barang. Secara sederhana, elastisitas mengukur persentase perubahan atau variabel sebagai akibat adanya perubahan variabel lain. Dengan kata lain, elastisitas adalah suatu pengertian yang menggambarkan derajat kepekaan, bisa digarisbawahi kepekaan perubahan suatu variabel sebagai akibat adanya perubahan variabel lain. Jadi peka terhadap adanya perubahan itu. Cara mengukur derajat kepekaan, ukuran yang dipakai yaitu rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang, baik yang diminta maupun barang yang ditawarkan. Dilihat dari persentase perubahan faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang itu berubah. Simbol elastisitas ini itu biasanya menggunakan huruf E atau elastisitas. Nah, jadi secara sederhana untuk elastisitas ini dapat kita ilustrasikan apabila teman-teman suka terhadap seseorang, kemudian memberikan kode-kode lewat WA atau apa. Nah, jadi orang tersebut tuh merespon atau enggak, peka atau enggak dengan apa yang kita lakukan. Nah, jadi elastisitas dalam ekonomi itu juga sama untuk mengukur seberapa peka perubahan karena adanya perubahan variabel yang lain itu. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya konsep elastisitas. Jadi elastisitas ini memiliki 3 konsep. Yang pertama, elastisitas itu merupakan suatu ukuran derajat kepekaan respon suatu variabel terhadap perubahan variabel lain. Jadi ketika suatu variabel berubah, maka variabel lain itu akan merespon atau peka terhadap perubahan tersebut. Yang kedua, semakin tinggi elastisitas, semakin besar derajat kepekaan variabel tersebut. Dan yang ketiga, elastisitas diukur dari persentase perubahan suatu variabel akibat perubahan 1% variabel lainnya. Jadi ketika variabel lain berubah 1%, maka variabel lain juga secara otomatis akan berubah itu. Nah, penyebab perubahan kuantitas barang yang baik yang diminta ataupun ditawarkan bisa dibedakan menjadi 3, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain, income atau pendapatan. Nah, selanjutnya teman-teman, jadi untuk elastisitas yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini itu hanya 3 macam karena melihat dari penyebab perubahan barang yang tadi disebutkan di atas. Sebenarnya elastisitas itu banyak, ada elastisitas bujur, ada elastisitas titik, ada elastisitas harga, elastisitas pendapatan, elastisitas silang. Namun di sini fokus kita itu hanya ketiga pembahasan, yaitu yang pertama elastisitas pendapatan atau income, yaitu membahas tentang rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas suatu barang yang diminta maupun barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan income atau pendapatan. Yang kedua itu elastisitas harga atau price elasticity, yaitu dihitung dengan memakai persentase perubahan harga barang guna melihat tentang rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta maupun barang yang ditawarkan. Jadi nanti untuk elastisitas harga ini ada 2, ada elastisitas harga permintaan atau yang sering kita kenal dengan elastisitas permintaan, ada juga yang disebut dengan elastisitas harga penawaran atau yang sering kita kenal dengan elastisitas penawaran. Nah, yang ketiga yaitu ada elastisitas silang atau cross elasticity, yaitu membahas tentang rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang, yaitu barang X dengan yang diminta maupun barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang lain atau barang Y. Teman-teman, untuk ini saya sampaikan agak cepat ya supaya menghemat waktu karena agak banyak materinya. Nah, selanjutnya elastisitas dalam ekonomi Islam.
Ternyata Islam juga memandang elastisitas dalam sistem ekonominya yang pertama. Jadi intinya agak mirip itu ya antara elastisitas Islam sama konvensional, karena sama-sama untuk mengukur derajat kepekaan. Namun di Islam itu tidak ada aspek-aspek yang harus diperhatikan. Seperti misalkan dalam elastis permintaan konsumen Islami, di sini diartikan adalah sebagai nilai elastis yang dipunyai oleh konsumen yang memperdulikan maslahah. Jadi selain konsumen membeli barang untuk kebutuhan sehari-harinya, juga konsumen juga kalau misalkan konsumen Islam itu memperdulikan masalah. Jadi nilai elastisitas di sini menunjukkan nilai elastisitas yang direkomendasikan dalam ajaran Islam. Yang kedua, berkaitan dengan elastisitas pendapatan, Islam juga sama memandang hal yang sama di elastisitas pendapatan dengan elastisitas harga permintaan, yaitu sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Terus dalam Islam juga ada yang disebut dengan elastisitas berkah permintaan. Secara teknis, elastisitas tersebut didefinisikan sebagai perubahan dalam persentase yang terjadi dalam kuantitas dibandingkan dengan perubahan berkah dalam persen. Nah, jadi dalam Islam itu ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika mengukur elastisitas. Yang pertama, memperdulikan masalah. Ada juga misalkan sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Terus ada juga berkah permintaan, seperti itu. Nah, yang pertama kita masuk ke pembahasan yang paling utama atau yang ingin disampaikan dalam urgensi presentasi pada kali ini. Yang pertama, elastisitas harga permintaan. Baik teman-teman semua, jadi elastisitas harga permintaan atau the price elasticity of demand adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang tersebut, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan pada harga di pasar sesuai dengan hukum permintaan. Nah, jadi teman-teman, untuk membahas elastisitas permintaan atau elastisitas pada kali ini itu tentunya kita harus memahami dulu dasar-dasar daripada hukum permintaan, hukum penawaran, harga di pasar, dan juga ketentuan-ketentuan lainnya. Jadi sesuai dengan hukum permintaan, elastisitas permintaan itu di mana jika harga naik, maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. Nah, dalam analisis kita itu sering mengenal istilah elastisitas harga permintaan dengan istilah elastisitas permintaan, di mana nilai perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan harga itu disebut dengan koefisien elastisitas permintaan, atau yang sering disingkat dengan huruf E itu ya. Nah, lebih jelasnya kita lihat rumus di bawah ini. Jadi, di sini dilambangkan dengan ED, maksudnya itu elastisitas of demand atau elastisitas permintaan. Di mana rumusnya itu delta Q per delta P kali P per Q. Delta Q ini berarti perubahan jumlah barang yang diminta. Kalau misalkan delta P ini perubahan harga barang. Ini dimana diperolehnya dari Q2 dikurangi Q1 dan P2 dikurangi P1 gitu ya. Atau bisa juga menggunakan dengan persentase, yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau persentase delta Q per persentase perubahan jumlah harga atau persentase delta P. Nah, dari rumus ini nantinya itu akan menimbulkan 5 jenis elastisitas. Di antaranya yang pertama ada elastisitas permintaan elastis. Maksudnya yaitu ketika elastisitas, koefisien elastisitasnya itu lebih besar daripada 1. Jadi nanti setelah dihitung ketika hasilnya lebih besar daripada 1, maka itu termasuk permintaan elastis. Logikanya itu persentase perubahan quantity lebih besar daripada persentase perubahan price atau harga. Nah, barang yang termasuk ke dalam permintaan elastis itu termasuk barang kebutuhan luxury atau mewah atau barang-barang mewah. Selanjutnya, yang kedua ada permintaan inelastis, yaitu di mana koefisien elastisitasnya lebih kecil daripada 1, atau logikanya itu persentase perubahan kuantiti atau jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan price atau harga. Nah, yang termasuk ke dalam permintaan inelastis ini yaitu kebutuhan primer atau pokok seperti sandang, papan, dan makanan itu. Elastis uniter juga sama, di mana elastisitasnya sama dengan 1, kebutuhan sekunder, terus elastisitas sempurna, yaitu tak terhingga. Kalau tak terhingga itu berarti per 0 gitu ya. Terus ada permintaan inelastis sempurna, yaitu elastisitasnya itu sama dengan 0, di mana delta Q-nya itu sama dengan 0 itu ya.
Itu termasuk kebutuhan tanah, air, dan minum. Untuk lebih jelasnya kita nanti akan latihan soalnya. Namun sebelum ke sana kita pahami terlebih dahulu. Jadi nantinya itu ketika membahas elastisitas permintaan ini akan ada 5 kurva. Yang pertama inelastis sempurna, di mana elastisitasnya itu sama dengan 0. Maka kurvanya itu berbentuk garis vertikal atau sejajar dengan garis P atau price ya. Karena inelastis sempurna ini itu E-nya sama dengan 0 gitu ya. Ini bisa dilihat di sini lebih jelasnya. Yang kedua ada inelastis, yaitu garisnya ini itu curam. Oh ya, hal yang mendasar harus teman-teman pahami. Jadi untuk kurva elastisitas permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah ya. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah, bukan dari kanan atas ke kiri bawah gitu ya. Jadi untuk elastisitas permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah ini ya. Dari sini ke sini. Nah, untuk yang inelastis ini itu berarti koefisien elastisitasnya lebih besar daripada 1, lebih kecil daripada 1, maka kurvanya itu berbentuk curam. Terus untuk elastis uniter di mana koefisien elastisitasnya sama dengan 1, ini berbentuk tidak curam, tidak landai atau tengah-tengah. Nah, kalau misalkan yang elastis ini berbentuk landai karena koefisien elastisitasnya lebih besar daripada 1. Nah, untuk yang elastis sempurna itu tidak terhingga. Berbentuk kurvanya itu garis horizontal. Seperti itu. Nah, secara umum faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu sebagai berikut: ada selera, frekuensi konsumen, tradisi, dan keyakinan, harga barang, jenis barang, dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Kalau misalkan sudah ke contoh soal, insya Allah akan lebih mudah untuk dipahami. Contoh, pada saat harga 400 jumlah barang yang diminta 30 unit, kemudian harga turun menjadi 360, jumlah barang yang diminta menjadi 60 unit. Hitunglah besar koefisien elastisitasnya. Jadi koefisien elastisitas yaitu delta Q per delta P kali P per Q. Delta Q berarti perubahan kuantiti yang semulanya 60 menjadi 30 menjadi 60, maka perubahannya itu 30. Terus delta P berarti perubahan harga dari yang semula 400 menjadi 360. Nah, untuk mengetahui perubahan ini kan tadi disebutkan untuk yang Q berarti Q2 dikurangi Q1 berarti 60 kurangi 30, 30. Untuk yang delta P berarti P2 dikurangi P1 berarti 360 dikurangi 400 kan hasilnya kan min 40. Perlu teman-teman ketahui bersama, dalam elastisitas itu tidak ada nilai negatif, artinya menggunakan nilai mutlak atau nilainya itu selalu positif. Nah, terus P ini P pertama ya, jadi 400, Q-nya juga Q1 berarti yang 30. Terus diketahui ini 30 kali 400 itu 12.000, 40 kurangi kali 30 itu 1.200, maka diperkecil jadi 400 per 40 itu sama dengan 10. Nah, karena elastisitasnya lebih besar daripada 1, maka disebut dengan elastis. Begitu juga dengan persentase. Nah, untuk mengetahui persentase delta Q atau perubahan kuantiti itu dapat dilakukan dengan 30 per 30. 30 ini berarti perubahan jumlah barang yang diminta, yaitu 60 per 30 per Q1 itu ya, yaitu 30 kali 100, maka 100%. Terus yang delta P juga sama, 40 diperoleh dari selisih ataupun juga perubahan harga per 400 atau P1 dikali 100 sama dengan 10%. Maka 100% per 10% sama dengan 10. Jadi intinya dua cara ini tuh sama ya, baik menggunakan rumus atau menggunakan persentase. Nah, karena 10 ini termasuk ke dalam elastis sesuai dengan yang tadi disebutkan di awal di sini, ketika elastisitasnya itu lebih besar daripada 1, maka termasuk permintaan elastis, yaitu contoh maksudnya itu kebutuhan luxury atau barang mewah. Kita lanjutkan ya. Nah, itu merupakan penjelasan tentang elastisitas harga permintaan atau yang kita kenal dengan elastisitas permintaan. Nah, sebenarnya ada cara lain, yaitu menghitung elastisitas permintaan secara matematis, namun hal ini itu menggunakan rumus turunan. Kita untuk saat ini cukup saja dulu membahas tentang yang pakai rumus yang biasa saja itu. Nah, teman-temannya semua, yang kedua elastisitas harga penawaran, yaitu the price elasticity of supply diartikan sebagai suatu alat untuk mengukur respon produsen terhadap perubahan harga. Perubahan elastisitas harga penawaran sama dengan perhitungan pada elastisitas harga permintaan. Jadi intinya itu sama rumusnya, cuma di sini itu pakai IS ataupun juga elastisitas supply, delta Q per delta P kali P per Q atau persentase
delta Q per persentase delta P. Ininya pun juga masih sama, ketika elastisitas lebih besar daripada 1 itu termasuk elastis, ketika inelastis sempurna berarti elastisitasnya itu sama dengan 1. Cuma yang membedakan kan kalau misalkan tadi itu permintaan, sekarang ini itu pengertian jumlah barang yang diminta diganti dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, untuk kurvanya, kalau misalkan tadi elastisitas permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah, sekarang itu dari kanan atas ke kiri bawah. Masih sama, kalau misalkan inelastis sempurna itu kurvanya itu berbentuk vertikal, kalau inelastis itu berbentuk curam, kalau elastis uniter itu tidak landai tidak curam, kalau misalkan elastis itu landai, dan untuk elastis sempurna itu kurvanya itu berbentuk horizontal. Ini penjelasannya ya, nanti bisa dipahami. Nah, untuk secara umum faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran sebagai berikut, karena kan tidak mungkin terjadi perubahan harga tanpa ada faktor yang mempengaruhi. Seperti misalkan yang pertama, kemampuan perusahaan dalam produksi, penimbun barang, produksi yang bertambah banyak, sumber daya produksi. Karena kan elastisitas penawaran itu sama saja dengan hukum penawaran, yaitu ketika harganya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Ketika harganya turun, jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun gitu, atau ceteris paribus seperti itu. Nah, untuk lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Pada saat harga 500, jumlah barang yang ditawarkan 40 unit. Kemudian harga turun menjadi 300, jumlah barang yang ditawarkan juga turun 32 unit gitu ya. Seperti tadi hukum penawaran itu. Hitunglah besarnya koefisien elastisitas penawarannya. Karena tadi rumusnya kan delta Q per delta P kali P per Q, maka delta Q-nya 8, delta P-nya 200, P 1-nya 500, Q 1-nya 40. Maka 8 kali 5 4000, 200 kali 40 8000. Maka koefisien elastisitasnya 0,5. Atau karena ini kurang daripada 1, ini disebut dengan penawaran inelastis. Atau ketika menggunakan persentase juga sama kayak tadi, dapat diketahui 8 per 40 kali 100, terus 200 per 500 kali 100, 40%. Terus karena persentase delta Q per persentase delta P, maka 20% per 40% sama dengan 0,5. Ini termasuk kebutuhan inelastis. Karena apa? Ketika E-nya 0,5 kan di bawah 1, maka termasuk penawaran inelastis, penawaran ya maksudnya. Nah, barang-barang tersebut termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa menggunakan rumus matematika, namun agak sedikit sulit karena harus memahami dulu rumus turunannya, Q atau Q1, yaitu menunjukkan A min BQ atau fungsi permintaan, dan P sama dengan A plus BQ fungsi penawaran, maka rumusnya menjadi E P per P min A. Intinya itu sama sih, cuma yang perlu kita ketahui yang saat ini ya cukup yang ini saja itu ya. Nah, yang ketiga kita masuk ke pembahasan elastisitas silang atau EC. Elastisitas silang digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan permintaan suatu barang jika harga barang yang lain berubah. Jadi kalau misalkan elastis silang itu ada dua barang itu ya, ada barang A, barang B, yaitu harga barang yang ada kaitannya dengan barang tersebut yang berupa barang komplement, dapat juga berupa barang substitusi. Terdapat 3 respon atau perubahan permintaan suatu barang, misalkan barang A karena perubahan harga barang lain atau barang B. Ada 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama, elastisitas silang positif, yaitu peningkatan harga A menyebabkan peningkatan jumlah permintaan barang B. Sebagai contoh, peningkatan harga kopi meningkatkan permintaan terhadap teh. Jadi ketika kopinya naik, maka tehnya, harga kopi naik, maka permintaan terhadap teh akan meningkat. Ketika harga teh menurun, maka permintaan terhadap kopi juga akan meningkat karena teh murah itu. Maaf. Jadi ketika harga kopi meningkat, maka permintaan terhadap teh akan meningkat. Ketika harga kopi menurun, maka permintaan terhadap kopi menurun. Jadi intinya ini tuh saling substitutif atau saling menggantikan. Kan salah satu kriteria pembeli itu kan salah satunya kan memilih harga yang murah itu. Kalau misalkan kopi murah, kenapa harus beli teh yang mahal? Kalau misalkan harga teh murah, kenapa harus beli kopi yang mahal? Seperti itu. Nah, jadi yang kedua itu elastisitas silang negatif, yaitu peningkatan harga barang A mengakibatkan turunnya permintaan barang B.
Sebagai contoh, peningkatan harga bensin mengakibatkan penurunan permintaan terhadap kendaraan bermotor. Kedua barang tersebut bersifat komplement atau pelengkap. Jadi pelengkap ya. Jadi misalkan ketika harga bensin naik, maka permintaan motor akan menurun. Ketika harga bensin menurun, tidak menutup kemungkinan permintaan terhadap kendaraan bermotor juga akan meningkat. Karena apa? Karena dinilai lebih ekonomis ketika beli motor sendiri gitu. Artinya itu saling melengkapi atau komplement. Yang ketiga, elastisitas hilang atau nol. Permintaan harga barang A tidak akan mengakibatkan perubahan permintaan barang B. Dalam kasus macam ini, kedua macam barang tidak saling berkaitan. Sebagai contoh, kenaikan harga kopi tidak akan berpengaruh terhadap permintaan kendaraan bermotor karena tidak ada kaitannya itu ya. Artinya tidak ada hubungan sama sekali atau netral. Nah, itu tentang elastisitas hilang. Untuk lebih jelasnya nanti kita masuk ke contoh soal sebelumnya. Ini akan dijelaskan sedikit tentang rumusnya, yaitu EXY atau elastisitas barang X dan Y itu sama dengan persentase perubahan jumlah barang X per persentase perubahan harga barang Y, atau pakai rumus yang biasa yaitu delta QX per delta PY kali PY per QX gitu ya. Nah, ini keterangannya. Q berarti perubahan kuantiti barang X, kemudian P berarti delta P berarti perubahan price barang Y, PY berarti harga barang Y, dan QY berarti kuantiti barang Y. Nah, di sini ada ketentuan jika EXY atau elastisitasnya itu lebih besar daripada 1, maka itu termasuk barang substitusi. Jika EXY-nya lebih kecil daripada 1, maka itu termasuk barang komplementer. Dan jika EXY sama dengan 1, maka itu termasuk barang yang netral. Untuk lebih memudahkan, kita langsung saja ke contoh soal. Jadi variasi harga dan jumlah barang yang diminta berupa gula pasir, gula jawa, dan gula batu untuk semester 1 dan 3. Periode tahun tertentu berdasarkan laporan penjualan eceran disajikan pada tabel berikut ini. Di sini ya. Gula pasir 11.000 price-nya, terus kuantitinya 20.000. Terus pada semester 2 price-nya 13.000 dan Q-nya 25.000. Nah, langsung saja ke rumus, karena tadi rumusnya itu delta QX per delta PY, kemudian QX per PY, maka kita harus mengetahui delta Q terlebih dahulu. Delta Q diperoleh dari barang X ya, X kan gula pasir, ini gula pasir. Delta Q berarti dari kuantiti 2 dikurangi kuantiti 1, berarti 25.000 dikurangi 20.000 sama dengan 5.000. Terus untuk yang delta PY berarti dari price harga Y kan gula Jawa, price-nya 7.000, 8.000, berarti P2 dikurangi P1 sama dengan 1.000. Terus masukkan ke dalam rumus, berarti 5.000 per 1.000 kali 7.000 per 20.000, maka sama dengan 1,75. Artinya, dari hasil perhitungan menunjukkan EXY itu lebih besar daripada 0, maka gula pasir dan gula Jawa merupakan barang substitusi, sesuai dengan ketentuan yang tadi ya. Ketika lebih besar daripada 0, maka termasuk barang substitusi, seperti itu. Nah, teman-teman, itu merupakan pembahasan tentang elastisitas silang gitu ya. Nah, kita masuk pembahasan yang terakhir, alhamdulillah yang terakhir. Jadi, elastisitas pendapatan, the income elasticity of demand, digunakan untuk mengukur perubahan jumlah barang yang diminta akibat dari adanya perubahan pendapatan. Karena kita ketahui, untuk pendapatan kan tentunya tidak serta-merta akan terus seperti itu, kadang akan meningkat, kadang akan menurun gitu. Nah, fungsi elastis pendapatan itu untuk apa sih, teman-teman? Jadi yang pertama, ketika kita kaitkan dengan pemerintahan, itu yang pertama dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran belanja suatu negara. Kalau misalkan kita kaitkan dengan rumah tangga, itu juga bisa misalkan untuk menyesuaikan anggaran rumah tangga. Karena pendapatannya kan harus disesuaikan dengan kebutuhan, atau pengeluaran harus disesuaikan dengan pendapatan yang ada. Yang kedua, untuk menyesuaikan jumlah barang yang dibutuhkan. Yang keempat, dapat mengetahui seberapa besar permintaan barang yang dibutuhkan. Terus yang ketiga, ini gak berurutan, tidak hanya jumlah barang saja, namun untuk hal ini mempengaruhi permintaan jenis barang gitu ya. Jadi itu tentang pengertian elastisitas pendapatan. Nah, faktor yang pengaruhinya itu ada selera konsumen, harga barang substitusi, harga jual barang, dan harga barang pelengkap, seperti itu. Nah, untuk rumusnya yaitu EI atau elastisitas interest atau pendapatan, yaitu delta Q per delta I kali I per Q, di mana delta Q ini dapat diperoleh dari kuantiti. Kuantiti itu berarti perubahan jumlah barang, berarti Q2 dikurangi Q1, terus delta I itu dari perubahan pendapatan, berarti I2 dikurangi I1 itu. Nah, dari ini itu nanti akan ada 3 atau 4 ketentuan, di mana yang pertama,
Apabila hasilnya merupakan negatif atau EEI lebih kecil daripada 0, maka penurunan permintaan barang bisa saja diakibatkan karena peningkatan pendapatan. Yaitu termasuk dalam barang-barang inferior itu ya. Nah, terus ketika EI-nya lebih besar daripada 1, maka termasuk barang mewah, dan jika 0 atau jika EI itu di antara 0 dan 1 itu termasuk barang yang normal. Atau bisa juga rumus elastis pendapatan itu diperoleh dari presentasi perubahan permintaan per presentasi perubahan pendapatan. Nah, itu untuk gambaran. Untuk lebih jelas memahaminya, kita perlu latihan soal. Di sini ada contoh soal. Pada saat pendapatan per bulannya sebesar 1 juta rupiah, Anton membeli sate sebanyak 4 kali sebulan. Tahun berikutnya ada kenaikan pendapatan dari yang semula sejuta menjadi 1.500.000, maka Anton membeli sate sebanyak 10 kali sebulan. Berapakah elastisitas pendapatannya? Nah, karena tadi rumusnya itu delta Q per delta I kali I per Q, maka kita harus cari terlebih dahulu delta Q-nya, diperoleh dari Q2 dikurangi Q1. Q2-nya itu 10, Q1-nya itu 4, berarti 6. Terus I2 dikurangi I1, I2-nya 1.500.000, I1-nya 1 juta, maka 500.000. Dan I-nya itu 1 juta, dan Q-nya itu 4. Masukkan ke rumus, berarti 6 per 500.000 dikali 1 juta per 4, maka diperoleh 3. Nah, jadi besar elastisitas pendapatan EI itu sebesar 3, maka sate merupakan barang superior atau mewah. Karena sesuai dengan ketetapan tadi, ketika EI lebih besar daripada 1, maka itu termasuk barang mewah. Nah, teman-teman, mungkin itu merupakan penjelasan dari saya mengenai fungsi permintaan, fungsi penawaran, fungsi elastisitas. Maaf ya, maksudnya elastisitas penawaran, elastisitas permintaan, elastisitas hilang, dan elastisitas pendapatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Apabila ada salah kata atau tadi ada salah dalam penyebutan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk lebih memahaminya, nanti ini PPT-nya akan di-share di Google Classroom, bisa dipahami dengan baik. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat fi dunya wa dinil akhirah. Amin. Terakhir, terima kasih kepada Ibu, terima kasih kepada teman-teman atas pertanyaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.